Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala dengan kita terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca sebuah risalah, sebuah tulisan perkumpulan tentang hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Ibni Ali Ibni Surur Al-Maqdisi rahimahullah. Sebuah kumpulan hadis-hadis sahih yang beliau beri judul Umdatul Ahkam. Umdah itu artinya adalah pokok, ahkam artinya adalah hukum-hukum. Hadis atau kumpulan-kumpulan hadis sahih terkait tentang umdah, yaitu pokok pada hukum-hukum dalam Islam. Kita baca mukadimah dari beliau Fadilatul Syekh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Alhamdulillah Al-Malikul Jabbar Al-Wahidul Qahhar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Al-Azizu Al-Ghafar. Kata beliau, segala puji hanya milik Allah Al-Malikul Jabbar, Zat yang maha menguasai, Al-Wahidul Qahhar,
satu-satunya zat yang maha mengalahkan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar untuk diibadai kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah Rabb yang menguasai langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Rabbnya adalah Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Ghaffar, Maha Mengampuni, akan mengampuni hamba-hambanya yang mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera bertaubat dan beristighfar. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Bersegeralah beramal saleh menuju surganya Allah, surga yang seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara sifat Allah Al-Ghaffar, yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Ini dua sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, utusannya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan di hadapan para sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku, di dalam memujiku, kata Nabi. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka telah melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Setelah itu Nabi mengatakan sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Maka ucapkanlah oleh kalian, Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba artinya tidak boleh disembah. Rasul artinya tidak boleh didustakan. Sehingga kita tidak boleh ghulu mengangkat kedudukan Nabi sampai diibadai. Juga tidak boleh meremehkan, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa Al-Mukhtar. Beliau sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa Al-Mukhtar, pilihan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-azhar wal akhyar. Semoga salawat senantiasa tercurah kepada beliau, para sahabatnya, para pengikutnya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya beliau sampai hari kiamat. Amma ba'd, kata beliau, adapun setelahnya, fa inna ba'dha ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatan fi ahadisil ahkam. Beliau bercerita, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi,
Fa inna ba'dha ikhwani, sesungguhnya sebagian teman-temanku telah meminta kepadaku ikhtisara, untuk meringkas jumlatan fi ahadisil ahkam, sejumlah hadis-hadis yang berbicara tentang hukum-hukum. Mimma tafaqa al-imaman, hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi beliau Al-Imam Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi diminta oleh sebagian temannya untuk meringkas, mengumpulkan ya, hadis-hadis tentang hukum yang terkumpul di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana Imam Bukhari namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ini nama Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Wa Muslim, beliau adalah Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Wa ajabtuhu ila su'alihi, maka saya pun, kata Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi, saya pun memenuhi permintaannya. Raja'an al-manfaati bih, mengharapkan adanya manfaat dari usaha tersebut. Jadi permintaan teman-temannya untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dipenuhi oleh Al-Imam Abdul Ghani ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi. Ya. Wa as'alullaha ayyan fa'ana bihi, dan saya memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ayyan fa'ana bihi, Allah memberikan manfaat kepada kami dengan tulisan tersebut. Wa man katabahu aw sami'ahu, juga memberikan manfaat kepada orang yang menulisnya atau mendengarnya. Orang yang menulis didoakan untuk mendapatkan manfaat, yang mendengarkannya demikian, aw qara'ahu, atau membacanya. Yang membaca hadis-hadis tersebut didoakan untuk mendapatkan manfaat. Aw hafizahu, atau yang menghafalnya. Karena hadis-hadis Umdatul Ahkam ini banyak dihafal oleh kaum muslimin, bukan hanya oleh para penuntut ilmu saja, oleh kaum muslimin ya. Banyak yang menghafal hadis-hadis Umdatul Ahkam. Karena begitu banyaknya faidah dalam hadis-hadis tersebut yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi ya. Beliau mengumpulkan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis-hadis tentang hukum. Aw nadhara fihi, atau orang yang melihatnya. Melihatnya saja beliau mendoakan semoga orang yang melihat kitab Umdatul Ahkam mendapatkan manfaat darinya. Ya, ini adalah doa dari seorang alim, orang yang saleh, yang kita berharap bahwasanya Allah akan mengabulkannya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan juga kami berharap semoga Allah menjadikan amalan tersebut amalan yang khalisan, amalan yang benar-benar ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah yang mulia. Mujiban lil fauzi ladaihi fi jannatin naim, sehingga dia mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Apa itu keberuntungan yang hakiki? Yaitu mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini keberuntungan yang hakiki. Seorang
mendapatkan al-jannah, mendapatkan sorga, ya, mendapatkan sorga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah orang yang benar-benar beruntung, ya. Itulah orang yang benar-benar beruntung. Adapun kehidupan dunia, ya, wa mal hayatud dunya, adapun kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang hanya sesaat. Itulah kenikmatan dunia. Sehingga al-fawzun na'im, keberuntungan yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki adalah seorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Dia Allah penolong bagi kami dan sebaik-baik al-wakil, tempat untuk bersandar. Ini muqaddimah dari beliau Al-Imam Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Ibni Ali Ibni Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yaitu penulis kitab Umdatul Ahkam. Sekarang kita masuk bab yang pertama. Bab yang pertama disebutkan oleh beliau, qala Al-Imam Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah, kitab tentang taharah. Adapun arti taharah fil lughah, taharah secara bahasa artinya adalah an-nadhafah. An-nadhafah artinya kebersihan atau membersihkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah irtifa'ul hadathi wa zawalun najasi. Adapun secara istilah adalah irtifa'ul hadath, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dan menghilangkan najis. Ini arti taharah. Iya, kalau secara bahasa bersuci, adapun secara istilah syariat, taharah artinya adalah irtifa'ul hadath, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala, taharah itu memiliki dua makna. Ada taharah hissi, ada taharah maknawi. Taharah hissi tadi membersihkan badan dari hadas atau menghilangkan najis dari anggota badan. Ini namanya taharah hissi. Adapun taharah maknawi wahiyat taharatul aqidati wal akhlaq wal a'mal. Adapun taharah secara maknawi yaitu membersihkan akidah dari kotoran kesyirikan, membersihkan akhlak dari akhlak-akhlak yang jelek, serta membersihkan al-a'mal, amalan-amalan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi orang-orang musyrikin itu najis. Najis secara hissi dan juga najis secara maknawi.
Allah menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28, Allah menyatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis, sehingga tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Ya. Juga Allah menyebutkan tentang khamr. Allah nyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Sesungguhnya yang namanya khamar, perjudian, mengundi nasib, ini semua adalah najis dan merupakan perbuatan-perbuatannya setan. Ini arti toharoh secara bahasa dan arti toharoh secara istilah. Kemudian berkata Al-Imam Abdul Ghani Ibni Abdul Wahid Ibni Ali Ibni Surur Al-Maqdisi rahimahullah. Kata beliau al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin, ini kunyahnya Abu Hafsin. Kunyah itu Masudi Rabi'ah bin Aum, nama orang yang didahului dengan sebutan ab, bapak atau ibu. Itu namanya kunyah. Sehingga ada orang kunyahnya Abu Abdillah, namanya Muhammad. Ya, seperti itu. Umar bin Al-Khattab kunyahnya adalah Abu Hafsin, namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa seorang yang dia di dalam melakukan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu mengerjakan suatu amalan kebaikan, dia hijrahnya karena tujuannya dunia yang dia inginkan, awim ra'atin yang kihuha, atau dia berhijrah hanya ingin mendapatkan seorang wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Artinya kalau hijrahnya ikhlas, niatnya mendapatkan pahala di sisi Allah, dia akan mendapatkan pahala. Kalau hijrahnya karena dunia atau karena seorang wanita, ya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya dunia ya oleh dunia, niatnya wanita ya oleh wanita. Tatkala niatnya ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin,
Beliau adalah Amirul Mukminin yang kedua, Khulafaur Rasyidin, yang dijuluki dengan Al-Faruq. Yang dijuluki dengan Al-Faruq. Artinya Al-Faruq pembeda. Karena dengan sebab beliau membedakan bainal haqqi wal batil. Kana min asyrafi Quraisyin, yang mana beliau Umar bin Khattab min asyrafi Quraisy, dari suku Quraisy yang paling mulia. Suku Quraisy sendiri merupakan kabilah yang mulia, merupakan suku yang mulia. Umar bin Khattab dari asyraful Quraisy, dari tengah Quraisy yang paling mulianya, itulah Umar bin Khattab. Aslama fi sanatil khamisah awisadisa ba'dal bi'sah. Beliau masuk Islam pada tahun yang kelima atau tahun yang keenam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan sebab doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi islamihi izzun lil muslimin, yang mana dengan masuknya Islam Umar bin Khattab menjadi kemuliaan bagi kaum muslimin. Ya, Umar bin Khattab pertama dari suku yang sangat mulia, dari asyraful Quraisy, dari orang yang paling mulia di tengah-tengah suku Quraisy. Setelah itu Umar bin Khattab sangat pemberani, sehingga dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab menjadi sebab izzun lil muslimin biidznillah. Kaum muslimin semakin berwibawa, yang tadinya direndahkan oleh musuh-musuh Islam, dan ini adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Adapun niat artinya adalah ya al-qasdu wal iradah. Tujuan itu niat, al-qasdu wal iradah, tujuan atau keinginan. Amalan-amalan itu disebutkan oleh Nabi tergantung dengan niat orang yang mau melakukannya. Sehingga beliau memberikan permisalan dengan amalan hijrah. Yang mana amalan hijrah ini adalah amalan yang sangat mulia. Adapun arti hijrah secara bahasa adalah at-tarku. Hijrah secara bahasa artinya adalah meninggalkan. Itu secara bahasa. Sehingga tatkala seorang yang tadinya berada di atas kemaksiatan kemudian meninggalkan kemaksiatan tersebut, disebut juga hijrah, karena tarkul maksiyah, dia telah meninggalkan maksiat. Ya. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah tarku min biladil kufar ila biladil Islam. Hijrah itu adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Itu arti hijrah. Sehingga kota Mekah setelah direbut oleh kaum muslimin, setelah Fathul Mekah, kemenangan bagi kota Mekah, setelah itu kata Nabi, la hijrata ba'da hadza. Tidak ada lagi hijrah setelah ini. Artinya adalah hijrah dari kota Mekah. Karena kota Mekah shara musliman, menjadi kota muslim.
Ya. Ini arti hijrah. Disebutkan di sini dengan amalan hijrah, amalan yang sangat mulia. Barang siapa orang yang hijrah ilallah, ilallah artinya adalah ila dinihi, hijrah karena membela agamanya, wa wusuli ila ridwanihi wal jannah. Dia hijrah ingin mendapatkan ridha dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang hijrah karena Allah itu mengharapkan pahala, mengharapkan surganya Allah. Wa rasulihi, dan hijrah wa rasulihi, hijrah menuju rasulnya. Al muradu bihi huna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun arti hijrah kepada rasulnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fi hayatihi, tatkala Nabi masih hidup, ya. Tatkala Nabi masih hidup. Apa itu hijrah kepada rasulnya tatkala Nabi masih hidup? Ai an yuhajira ilaihi liyakuna fi ma'iyatihi linasrihi wa ta'allumi minhu wa ta'assi bi sunnatihi. Hijrah kepada Rasul tatkala Nabi masih hidup, yaitu menuju Rasul, tinggal bersama Nabi untuk menolongnya, untuk belajar dengan Nabi dan mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hijrah kepada Rasul tatkala Rasul masih hidup. Artinya tinggal bersama Nabi untuk menolong Nabi, belajar ilmu agama dari Nabi dan mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hijrah kepada Nabi ba'da wafatihi, hijrah kepada Nabi setelah Nabi itu meninggal. Berarti kita ini yang kedua karena Nabi sudah meninggal. Bagaimana hijrah kepada Nabi ba'da wafatihi? An yuhajira ila atba'ihi wa makani iqamati syari'atihi. Yaitu berhijrah di sini artinya ila atba'ihi, berhijrah untuk mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya di atas bid'ah ditinggalkan bid'ahnya, mengikuti jalannya Nabi. Yang tadinya di atas kemaksiatan ditinggalkan kemaksiatannya, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arti hijrah kepada Rasul setelah Nabi meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam. Kata beliau rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, makna secara garis besar hadis di atas tadi. Hadis yang disebut hadis innamal a'malu binniyat. Kata beliau, hadza haditsun azimun wa qa'idatun jalilun min qawaidil Islam. Ini merupakan hadis yang sangat agung, pondasi yang sangat mulia dari pondasi-pondasi Islam. Hiyal qiyasus sahih. Hadis ini dijadikan kias,
yaitu ukuran yang benar liwaznil a'mal, untuk menimbang amalan-amalan, min haitsu qubuli wa adamihi, dari sisi diterimanya amalan-amalan dan tidak diterimanya amalan-amalan, itu ditimbang dari sisi niatan kita masing-masing. Amalan itu akan diterima oleh Allah tergantung niatannya kita. Amalan itu ditolak oleh Allah tergantung niatannya kita. Seperti itu. Wa min haitsu kasratu thawab wa qillatihi, juga dari sisi banyaknya pahala yang dia dapatkan atau sedikit. Bisa jadi amalan yang kecil menjadi besar pahalanya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi sangat banyak. Itu tergantung dengan niat kita masing-masing. Sehingga kata Nabi, man hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa yang memiliki niatan untuk melakukan kebaikan kemudian dia kerjakan, dia akan mendapatkan falahu asyru amthaliha, mendapatkan 10 kali lipat, bahkan akan dilipat gandakan ila 700. Satu amalan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu semua tergantung niatan kita masing-masing. Sehingga sekali lagi niat inilah yang akan menjadi timbangan sedikit dan banyaknya pahala yang kita dapatkan. Bisa jadi amalannya kecil, tapi dia benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga yang kecil ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bisa jadi amalannya sangat besar, akan tetapi keikhlasannya berkurang, maka pahala yang dia dapatkan pun sedikit. Sehingga kata Syekh, ya, niatan ini merupakan al-waznu, suatu timbangan untuk menimbang amalan. Dari sisi amalan itu diterima atau tidaknya tergantung dengan niat. Dari sisi banyak dan sedikitnya pahala, ya juga tergantung dengan niat. Ya. Sehingga dari sini para ulama dahulu sangat memperhatikan dengan niat. Ya, niat itu senantiasa diperhatikan. Kemudian kata beliau, fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna midaral a'mal 'ala niyat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya midaral a'mal, putaran amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Kita mau dapat apa ya tergantung niatan kita. Ya. Wa in kanat an-niyatu salihatan, apabila niatnya itu salihah, niatnya bagus, wal amalu khalisan liwajhillahi ta'ala, amalannya ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, fal amalu maqbulun, amalannya insyaallah akan diterima oleh Allah. Ini kalau niatannya baik, ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, amalannya maqbulun, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat ghairu dzalik, tapi kalau niatannya selain itu, dia beramal bukan untuk Allah tapi riya'an linas, hanya kepengin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia, maka kata beliau fal amalu mardudun, amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ta'ala aghna syuraka'a 'anis syirki,
Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu-sekutu yang dijadikan tandingan untuk Allah, sehingga amalan yang orang tersebut riya, amalannya tertolak. Ya. Summa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan yuwaddihu hadhihi al-qa'idatil jalilah bil hijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil permisalan pada kaidah yang mulia ini dengan permisalan hijrah. Yang mana hijrah tadi sudah kita bahas, ya. Hijrah secara bahasa meninggalkan secara syariat, berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Ini hijrah. Wa man hajara min biladi syirki ibtigha asawabillah wa talaban liqurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'allumi syariah wa hijratuhu fi sabilillah. Barang siapa yang hajaro berpindah dari negeri kesyirikan, tujuannya ibtigha asawabillah, niatnya untuk mengharapkan pahala di sisi Allah, wa talaban liqurbi minan nabi, juga tujuannya supaya bisa dekat dengan Nabi sehingga bisa mempelajari syariatnya. Orang yang hijrah seperti ini, kata Syekh, fa hijratuhu fi sabilillah, maka orang tersebut hijrahnya di jalan Allah. Wallahu yuthibuhu 'alaiha, dan Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Ya. Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, wa man kanat hijratuhu li ghardin min a'radid dunya, barang siapa yang hijrahnya dengan tujuan dari tujuan-tujuan dunia, dia hijrah tujuannya adalah ghardun min a'radid dunya, tujuannya adalah dari tujuan-tujuan dunia, falaisa lahu 'alaiha thawabun, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala. Wa in kana ila ma'siyatin wa 'alaihi iqab, kalau dia hijrahnya menuju suatu kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Ya. Ini terkait dengan hijrah. Kemudian kata beliau, wa niyatu tumayyizul ibadah wal 'adah. Ini yang harus kita perhatikan juga. Dengan niat ini akan membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Dengan niat akan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Sebagai contoh kata beliau, fal ghuslu masalan, contohnya mandi. Yaqsudu anil janabah, tatkala seorang mandi niatnya karena mandi janabah, karena dia junub, kemudian dia mandi janabah, fayakunu ibadatan, maka dia mandinya menjadi mandi ibadah. Sama-sama mandi, tapi si A mandinya karena mandi junub, maka menjadi ibadah. Wa yuradu linadhafah aw tabarud fayakunu adah. Tapi kalau ada seorang mandi niatnya karena an-nadhafah, hanya untuk menjaga kebersihan saja, biar enggak bau kecut, biar wangi, biar bersih. Niatnya tatkala mandi seperti itu.
atau dia mandi niatnya untuk mendinginkan badan, maka yang seperti ini menjadi adah, kebiasaan saja, dia enggak mendapatkan pahala. Yang membedakan apa antara mandi junub dengan mandi nadhafah, hanya menjaga kebersihan. Yang membedakan adalah niat. Ya. Kemudian kata beliau, walin niyati fi syar'i bahsan. Ya. Kata beliau, terkait dengan niat dalam syariat ini ada dua pembahasan yang harus diperhatikan. Terkait dengan niat, ya, dalam pembahasan ada dua pembahasan yang harus diperhatikan. Ahaduhuma, salah satunya al-ikhlasu fil amali lillahi wahdah, yaitu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah semata. Wa huwal ma'nal asami, inilah makna yang sangat tinggi. Wa hadza yatahaddatsu anhu ulama'ut tauhid wa sairi wa suluk. Yang berbicara tentang niatan ikhlas ini adalah ulama tauhid, ya, ulama yang menjelaskan tentang akhlak dan seterusnya. Pembahasan yang kedua terkait dengan niat, atsani tamyizul ibadati ba'duha an ba'di, untuk membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Contohnya antara sholat duhur dengan sholat asar, sama-sama dilakukan 4 rakaat. Apa yang membedakan ini dikatakan sholat duhur, ini dikatakan sholat asar? Itu adalah niat. Contoh juga orang sedang safar, kemudian dia menjamak sholatnya dan mengqashar. Menjamak itu artinya menggabungkan, ya, sholatnya digabungkan antara zuhur dengan asar, ya, dijamak. Qashar itu apa? Menyingkat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sama-sama dikerjakan dalam satu waktu. Jamaknya bisa takdim, bisa takhir. Ya, takdim contohnya dilakukan waktu zuhur. Zuhur 2 rakaat, asar juga 2 rakaat dalam satu waktu. Apa yang membedakan dikatakan ini sholat zuhur, ini sholat asar? Yang membedakan adalah niat. Wa hadza yatahaddatsu anhu al-fuqaha. Ini yang berbicara tentang hal ini adalah ulama-ulama fikih yang disebut al-fuqaha. Ya. Kata beliau, wa hadza minal ahadisil jawami. Ini merupakan hadis-hadis al-jawami. Hadis-hadis yang mencakup di dalamnya hukum-hukum yang sangat banyak. Alladzi yajibu al-i'tinahu biha wa tafahumuha. Yang mana seorang mukmin wajib untuk memperhatikan hadis tersebut dan memahaminya. Bukan hanya memperhatikan dan memahaminya. Wal kitabatul qalilatu la tu'tihi haqqahu. Tulisan yang sedikit, tulisan yang ringkas menjelaskan hadis di atas tidak bisa memberikan haknya. Waqad iftataha bihi al-Imamul Bukhari rahimahullah sahihahu lidukhuli kulli mas'alatin min masailil ilmi wa kulli babin min abwabihi. Dan sungguh Imam Bukhari telah membuka dengan hadis innamal a'malu binniyat dalam sahihnya. Sahih Bukhari, setiap masuk permasalahan dari masalah-masalah ilmu atau masuk satu bab ke bab berikutnya, beliau membawakan hadis yang disebut
hadis innamal a'malu binniyat. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadis. Beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas tadi yang disebut hadis tentang niat. Yang pertama, faedah yang pertama, annal midaral a'mali 'alan niyat. Sesungguhnya putaran amalan-amalan itu tergantung niatnya. Sihatan wa fasadan wa kamalan wa naqson. Amalan tersebut menjadi benar atau menjadi rusak itu tergantung niatnya. Kamalan wa naqson, menjadi sempurna atau menjadi kurang juga tergantung dengan niatnya. Amalan tersebut menjadi kurang pahalanya, ya tergantung niatnya. Menjadi sempurna tergantung niatnya. Wa ta'atan wa ma'siyatan, amalan itu menjadi amalan ketaatan atau amalan kemaksiatan itu tergantung niatnya. Contohnya ibadah salat. Ibadah salat bisa menjadi amalan ketaatan tatkala dia ikhlas, tidak dibarengi dengan riya. Menjadi maksiat, amalan tersebut menjadi maksiat tatkala dia niatannya riya. Ya. Satu amalan bisa menjadi amalan ketaatan, bisa menjadi amalan kemaksiatan. Faman qasada bi amalihi ar-riya'a athima. Barang siapa yang niatannya di dalam beramal adalah riya, dia mengerjakan suatu amalan niatnya riya, maka dia berdosa. Wa man qasada bil jihadi imtisalan, masalan i'la'a kalimatillahi faqat, kamula thawabahu. Sekarang beliau akan memberikan contoh dengan amalan jihad. Barang siapa yang niatan dalam jihadnya, sebagai contoh, i'la'a kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menegakkan tauhid, kamula thawabuhu, maka pahalanya menjadi sempurna. Ini orang berjihad, dia niatnya benar-benar ingin membela tauhid, maka pahalanya menjadi sempurna. Wa man qasada dzalika wal ghanimata ma'ahu naqsu thawabihi. Barang siapa orang yang berjihad, orang yang berjihad niatannya adalah untuk membela agama Allah, juga untuk mendapatkan ghanimah. Dia jihad, niatannya ada dua. Dia ingin mendapatkan pahala. Dia ingin mendapatkan pahala, juga ingin mendapatkan ghanimah. Niatnya dua. Maka di sini naqasa sawabahu, berkurang pahalanya. Beda dengan yang pertama tadi. Dia berjihad, tujuannya memang untuk membela agama Allah, membela tauhid menjadi sempurna pahalanya. Dan yang ketiga, waman qasada al-ghanimata wahdaha, orang yang berjihad niatnya benar-benar hanya ingin mendapatkan ghanimah saja. Lam ya'tham, dia tidak berdosa. Walakinahu la yu'ti ajral mujahid, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala sebagai orang yang jihad. Sehingga kata beliau, wal hadisu masukun libayani anna kulla amali ta'atin
kana fi surah aw maksiatin yakhtalifu bi ikhtilafin niyah. Sehingga yang dimaksudkan di sini, hadis ini memaksudkan menjelaskan bahwasanya setiap amalan ketaatan bentuknya atau kemaksiatan itu berbeda-beda pahalanya, berbeda juga dosanya sesuai dengan berbedanya niatan orang tersebut. Faedah yang kedua, kata Syekh, annan niyata sartu asasi fil amal. Bahwasanya niat merupakan syarat terpenting di dalam amal. Walakin bila ghuluwin, ini yang harus diperhatikan. Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan fistihdhariha, di dalam mendatangkan niat. Seperti orang-orang sufi, terkadang mereka di dalam menghadirkan niat berlebih-lebihan. Mau sholat, sudah mau diangkat tangannya, enggak jadi lagi, katanya masih menata niat. Ya. Jangan hulu, melampaui batas. Sehingga yufsidu alal muta'abbid ibadatahu, sehingga merusak ibadah orang tersebut. Fa inna mujarrada qasdil amali yakunu niyatan lahu. Sungguh semata-mata dia berniat untuk beramal itu sudah termasuk niatan. Biduni takallufin istighdaruha wa tahqiquha, sehingga tidak harus berlebih-lebihan di dalam mendatangkan niat, di dalam mewujudkan niat. Ya. Niat, tujuan untuk kita beramal itu sudah termasuk niat, cukup. Tidak boleh barakallahu fikum berlebih-lebihan. Faedah yang berikutnya, annan niyata mahalluhal qalb wal lafdhu biha bid'atun. Yang berikutnya, sesungguhnya niat tempatnya adalah di dalam hati. Ya, niat tempatnya di dalam hati. Sehingga melafadzkan niat termasuk amalan-amalan bid'ah. Ya. Melafadzkan niat termasuk amalan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang berikutnya, wujubul hadari minar riya was-sum'ati wal amali li ajli dunya. Ini hal penting yang perlu kita perhatikan juga, kata Syekh. Wajibnya waspada dari riya dan sum'ah. Riya, seorang beramal kepengin dilihat, sum'ah kepengin didengar. Atau seorang melakukan amalan li ajli dunya. Madama anna syai'an min dzalika yufsidul ibadah, maka selagi niatan di atas ada, maka akan merusak suatu ibadah. Orang beribadah niatannya riya, ibadahnya rusak. Orang beribadah niatannya kepengin didengar oleh manusia, ibadahnya rusak. Atau li ajli dunya, ibadahnya juga rusak. Faedah yang kelima, wujubul i'tina'i bi a'malil qulub wa muraqabatuha. Wajibnya memperhatikan amalan hati, yaitu niat. Niat-niat kita di dalam beramal hendaklah senantiasa kita lihat. Dan wajibnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang terakhir, kata Syekh, annal hijrata min biladis syirki ila biladil Islam min afdalil ibadat. Sesungguhnya hijrah dari negeri syirik menuju negeri Islam merupakan ibadah yang sangat mulia. Idza qasada biha wajhallah,
apabila niatnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullah taala. Dari sini kita selesai membaca hadis yang pertama dari hadis Umdatul Ahkam yang ditulis